Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita sudah masuk ke tema 7, yaitu subtema 1, pembelajaran 1-3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tematik tema 7, subtema 1, pembelajaran 1-3. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Di semester 1, kita juga pernah mempelajarinya. Sekarang kita akan mengingatnya kembali. Dalam suatu teks terdapat pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Beberapa pokok pikiran paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu bacaan. Oleh sebab itu, sebelum mencari pikiran pokok dari suatu bacaan, harus menemukan dahulu pokok pikiran paragraf. Membaca adalah salah satu cara untuk menemukan berbagai informasi dari suatu bacaan. Oleh sebab itu, kalian harus rajinlah membaca buku. Bisa membaca buku pelajaran atau buku yang lain. Untuk mengetahui arti sebuah kata, kalian dapat mencarinya dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI). Untuk mencari kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, menentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Contohnya, kata keragaman. Kata dasarnya adalah ragam. Lalu, setelah menemukan kata ragam, barulah mencari kata keragaman pada bentuk turunan dari kata ragam. Dan yang keempat, catat artinya dan pahami dengan membaca kembali setelah mengetahui artinya. Berikutnya, kita akan masuk ke pelajaran IPA mengenai gaya dan jenis-jenisnya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Berikut ini adalah macam-macam gaya. Ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya otot, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya listrik. Kita lihat ya penjelasannya masing-masing. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena ada bagian benda bergesekan dengan dua permukaan yang datar. Gaya gesek ini berguna untuk memperlambat gerakan suatu benda. Gaya gesek mampu menimbulkan suara. Contoh dari gaya gesek yaitu ban mobil dengan aspal jalanan. Lalu ada penghapus dengan papan tulis. Ada lagi nggak? Ada ya, yaitu gergaji dengan kayu. Berikutnya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang terjadi karena adanya gravitasi bumi. Contoh dari gaya gravitasi adalah buah yang jatuh dari pohon. Lalu, kalian dapat berjalan di tanah itu akibat adanya gaya gravitasi bumi. Gaya otot. Gaya otot adalah suatu gaya yang menggunakan tenaga otot. Contohnya yaitu kamu mengayuh sepeda, mengangkat barang, menendang bola, dan kalian sedang berolahraga, itu merupakan contoh dari gaya otot. Berikutnya gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh suatu dorongan dan tarikan dari magnet. Contoh gaya magnet yaitu mendekatkan besi dengan magnet. Ada lagi tidak contohnya? Ada ya? Nah, kalau kalian lihat di rumah yaitu
lemari es atau kulkas dapat tertutup pintunya itu akibat dari gaya magnet. Lalu kotak pensil, nah sama, itu dapat tertutup jika ada magnet. Berikutnya gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan dari pegas. Contoh gaya pegas adalah saat bermain ketapel. Bisa kalian lihat ya pada gambar. Lalu contohnya yang lain adalah saat kalian menarik anak panah menggunakan busur. Nah, itu juga contoh dari gaya pegas. Contoh yang lain adalah per yang terdapat pada spring bed. Lalu karet gelang yang kalian tarik. Nah, itu semua merupakan contoh gaya pegas. Berikutnya gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh listrik. Contoh dari gaya listrik adalah saat menyalakan komputer, menyalakan televisi, menyalakan lampu, itu merupakan contoh dari gaya listrik. Jadi, semua peralatan listrik yang ada di rumah kalian itu menggunakan gaya listrik. Berikutnya kita masuk ke pelajaran IPS. Faktor penyebab keberagaman suku di Indonesia. Indonesia kaya akan beragam suku bangsa dan budaya. Bermacam-macam suku bangsa tinggal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman suku bangsa dan budaya masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, perbedaan kondisi alam. Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, seperti tanah, air, kekayaan alam, tanaman, hewan. Penduduk yang tinggal di daerah pantai, pegunungan, perkotaan, dan pedesaan pastinya memiliki perbedaan mata pencaharian dan kebiasaan yang berbeda-beda. Contohnya, penduduk yang tinggal di daerah pantai pasti akan bekerja di laut, berbeda dengan di daerah pegunungan. Begitu juga di daerah perkotaan dan pedesaan. Perkotaan lebih banyak bekerja di bidang industri. Kalau di pedesaan biasanya bekerja di bidang pertanian. Berikutnya kondisi negara kepulauan. Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Setiap penduduk di pulau satu dengan pulau lainnya mempunyai budaya, suku, dan ras. Hal ini menyebabkan Indonesia mempunyai keberagaman budaya, suku, dan ras. Nah, pulau-pulau yang ada di Indonesia ini dipisahkan oleh lautan. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Wilayah Indonesia yang strategis membuat Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Adanya jalur perdagangan ini membuat banyak bangsa asing menetap di Indonesia. Berikutnya keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Setiap suku bangsa mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu. Salah satu perbedaan cara hidup adalah transportasi. Berikut beberapa transportasi tradisional di berbagai daerah. Kuda bendi.
Kuda bendi merupakan kendaraan umum tradisional yang banyak dalam kebudayaan Sumatera Barat. Alat transportasi ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang Belanda zaman dahulu. Namun, sekarang transportasi kuda bendi sudah jarang terlihat. Alat transportasi tersebut hanya ada pada hari-hari tertentu, seperti pada hari pasar yang ramai. Berikutnya ada ojek sepeda. Ojek sepeda menjadi primadona transportasi Indonesia sejak tahun 70-an. Ada beberapa kawasan tertentu yang masih dapat dijumpai ojek sepeda, seperti di stasiun kota dan pusat bisnis Glodok, Jakarta. Beca. Di Indonesia ada dua jenis beca yang biasa digunakan, yaitu beca dengan pengemudi di belakang, biasa kita jumpai di daerah Jawa. Kalian banyak jumpai nih kalau di Tangerang, yaitu di Pasar Lama. Selain itu, ada beca dengan pengemudi di samping atau sering kita sebut dengan bentor. Nah, beca ini menggunakan kendaraan bermotor yang biasa ditemukan di daerah atau pulau Sumatera. Dokar. Dokar merupakan alat transportasi tradisional dan salah satu warisan budaya Jawa dengan ciri khas sendiri. Dokar dapat ditemukan di beberapa tempat-tempat wisata di Yogyakarta. Dokar berbeda dengan andong. Dokar hanya mempunyai dua roda dan ditarik oleh satu kuda. Andong. Andong masih dapat kita jumpai di Solo dan Yogyakarta. Andong merupakan warisan budaya Jawa yang hingga kini masih terus dilestarikan. Berikutnya, pedati. Pedati terdapat di daerah pedesaan. Alat transportasi ini digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Pedati ditarik oleh hewan seperti kuda, sapi, atau kerbau. Mengenal jenis keramik di Indonesia. Indonesia dikenal keragaman budayanya. Oleh karena itu, muncul bermacam-macam produk hasil kebudayaan. Salah satunya adalah keramik. Keramik merupakan produk kebudayaan yang bisa dikatakan paling tua. Hal itu terbukti dengan ditemukannya berbagai macam produk tembikar pada masa lampau. Berikut beberapa daerah kerajinan keramik. Yang pertama, keramik Singkawang berasal dari daerah Kalimantan Barat. Keramik Pleret dan Citeko berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat. Keramik Lampok, Banjarnegara berasal dari daerah Banjarnegara. Keramik Dinoyo berasal dari daerah Malang, Jawa Timur. Keramik Bali berasal dari daerah Bali. Keramik Mayong berasal dari daerah Jepara, Jawa Tengah. Keramik Lombok berasal dari daerah Lombok. Dan yang terakhir, keramik Bima berasal dari daerah Bima. Semua keramik yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri setiap daerahnya. Pelajaran PPKN. Keanekaragaman terbukti tidak menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Berikut beberapa cara menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan untuk mengabdikan kepada negara. Yang kedua, menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Yang ketiga, memberikan bantuan tanpa membedakan suku bangsa dan asal daerah. Dan yang terakhir, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Nah, kalau ini kalian bisa mempelajari tari daerah setiap daerah yang ada di Indonesia. Berikutnya pelajaran SBDP, masih mengenai tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Tinggi rendahnya suatu nada dipengaruhi oleh banyaknya frekuensi yang dihasilkan dalam satu detik. Makin banyak frekuensi, semakin tinggi nada yang dihasilkan. Nada tinggi ditandai dengan adanya sebuah titik di atas not angka. Kita lihat, di sini ada angka 1 yang terdapat tanda titik di atas angka 1. Nada rendah ditandai dengan adanya sebuah titik di bawah not angka. Kita lihat not angka. Di bawahnya ada tanda titik. Mengenal lagu daerah. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama lagu Apuse. Lagu Apuse berasal dari Papua.
Lagu Apuse mengisahkan tentang perpisahan cucu dengan kakek dan neneknya. Apuse artinya kakek atau nenek. Lagu daerah berikutnya adalah lagu daerah Rasa Sayange. Lagu ini merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat Maluku. Lagu ini mengungkapkan rasa sayang mereka terhadap lingkungan dan sosialisasi di antara masyarakat. Lagu daerah berikutnya adalah lagu daerah O Ina Nikeke. Lagu ini berasal dari Sulawesi Utara. Lagu ini menceritakan perjalanan seorang ibu ke kota Manado yang disebut Wenang dalam bahasa Minahasa untuk membeli kue. Setelah kalian memperhatikan pembelajaran tematik hari ini, saatnya kalian mengerjakan tugas IPA. Tugas IPA kalian kerjakan di buku PR tematik. Tulis soal dan beri tanggalnya. Sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita hari ini. Semua tugas yang diberikan, kamu kerjakan dengan baik. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.